Shalom, puji Tuhan, selamat malam saudara kaum muda remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali malam ini saya akan bagikan renungan firman Tuhan. Karena di masa sekarang ini tidak ada senjata yang lebih sempurna dibandingkan firman Tuhan. Kita akan sama-sama berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang sudah memimpin, menjaga dan melindungi kami di sepanjang minggu ini. Dan malam ini, hari Sabtu, malam minggu, kami tetap mengutamakan Engkau. Kami rindu diberkati lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh persiade, supaya firman yang ditaburkan malam ini tidak dicuri oleh iblis, tapi masuk, tertanam, bertumbuh, berbuah dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Malam ini saya akan berikan judul renungan firman Tuhan, iman beda dengan kenyataan. Atau bisa juga iman vs kenyataan. Saudara, banyak orang muda Kristen hidup dipengaruhi oleh fakta kenyataan. Sehingga itu semua menggerus apa yang namanya iman. Karena apa? Kita sudah sering diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup kita itu bukan karena melihat, bukan karena fakta apa yang kita lihat, kenyataan, tetapi kita harus berani melangkah, berjalan dengan iman. Coba kita akan sama baca ayat mas kita, 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Amin. Jadi yang mengajak kita untuk hidup bukan karena melihat Tuhan. Kalau Tuhan menganjurkan kita untuk tidak hidup dipengaruhi oleh situasi dan keadaan, tapi belajar menggunakan iman. Pasti kalau kita mau melangkah dengan iman, saudara akan menjadi orang yang luar biasa. Seperti banyak tokoh-tokoh Alkitab. Mereka yang hidup dan melangkah dengan iman. Mereka diangkat Tuhan, dipakai Tuhan. Bahkan mereka ditinggikan oleh Tuhan. Saudara, orang percaya seringkali imannya itu dilumpuhkan oleh kenyataan. Sebagai contoh, saudara setiap kali ke rumah Tuhan atau seperti malam ini mendengar firman Tuhan, berapa kali saudara mendengar firman bahwa Tuhan Yesus sanggup orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, air berubah menjadi anggur, laut merah dibelah, umat Tuhan berjalan. Saudara akan jadi kepala bukan ekor. Saudara akan diberkati. Saudara punya masa depan yang penuh harapan. Mungkin ketika saudara mendengar ayat-ayat seperti ini, saudara akan berkata, amin, puji Tuhan. Tapi ketika saudara pulang ke rumah, saudara sebagai orang muda melihat kenyataan bahwa ketika saudara buka dompet saudara, uang tinggal 5.000 rupiah. Padahal untuk sebulan masih panjang. Lalu saudara mulai buka-buka HP, lamaran kerjaan, oh belum dapat. Atau sebaliknya, saudara, amin, Tuhan sanggup menyembuhkan. Tiba-tiba sakit saudara kambuh. Entah itu sakit tahunan, entah itu sakit yang gak pernah saudara alami, tiba-tiba saudara sakit. Saudara akan meragukan, benar gak sih Tuhan itu maha kuasa? Benar gak sih Tuhan itu maha tahu? Benar gak sih bahwa Tuhan itu mengasihi saya? Kalau Tuhan mengasihi saya barusan dengar firman. Saya barusan melayani Tuhan. Saya barusan berdoa. Saya barusan baca Alkitab. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah datang, pergumulan ada? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat janji Tuhan, Tuhan merencanakan masa depan yang penuh harapan. Mari kita mau belajar untuk benar-benar meyakini. Karena yang berjanji itu bukan manusia tapi Tuhan. Bukan hanya merancangkan masa depan. Tuhan tahu hidup kita.
Apa yang sedang kita alami hari ini Tuhan tahu. Dalam Mazmur 139 ayat 16 bagian A saja saya bacakan ya. Mazmur 139 ayat 16 bagian A. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Mata Tuhan melihat waktu kita bakal anak, masih di perut ibu kita saja Tuhan melihat. Dan semua rancangan hidup kita itu ada di tangannya. Tuhan persiapkan masa depan yang luar biasa, yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah merancangkan kegagalan kepada manusia, tapi Tuhan mau kita semua dirancangkan menjadi orang-orang yang diberkati. Tapi dalam hidup ini kadang kita memang bertemu tantangan. Untuk cari sekolah aja kadang tidak mudah. Untuk mencari tempat kuliah kadang tidak mudah. Apalagi untuk mencari kerja. Sudah dapat kerja pun, untuk bekerja itu kadang menjalani hari-hari pekerjaan yang mungkin tak sesuai yang kita harapkan. Itu pun tidak mudah. Tapi saudaraku, tantangan, masalah, sesuatu yang tidak mudah, itu kadang-kadang Tuhan pakai. Untuk apa? Mendidik kita. Ya, karena orang kalau tidak dididik, tidak belajar dalam bidang apapun, dia tidak akan bisa menjadi ahli, menjadi pintar, menjadi bisa, menjadi kuat. Pun iman kita untuk kuat perlu didikan. Saat itulah seringkali orang berkata kita sedang diproses. Tapi kenyataannya banyak orang saat Tuhan protes. Tuhan, kenapa? Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah lakukan firman, saya sudah melakukan semua yang Tuhan mau. Tapi kenapa? Itulah sifat manusia. Tapi pada malam ini firman Tuhan mengingatkan, mari kita mau terima didikan Tuhan. Contohnya Yusuf. Siapa yang tidak kenal Yusuf? Yusuf itu anak manja, karena disayang oleh ayahnya. Anak yang manja, tapi dia harus mengalami proses yang panjang, dahsyat, luar biasa. Tapi dia bisa. Akhirnya dia menjadi orang kepercayaan di negeri Mesir, pemimpin di negeri Mesir. Harus alami proses. Apa? Dia harus dibuang di dalam sumur kering, dijual jadi budak, hidup di negeri orang sebatang kara, menghadapi banyak tantangan. Bahkan Potifar yang dia bantu, bahkan oleh karena Yusuf ada di rumahnya, Potifar diberkati luar biasa. Istrinya menfitnah dia, menggoda dia. Akhirnya tanpa salah Yusuf harus rela masuk penjara. Proses yang demikian panjang, luar biasa. Tetapi pada akhirnya Yusuf lulus mengalami proses. Dia gak protes, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Tapi dia tetap tekun beribadah mencari Tuhan. Bahkan di dalam penjara dia meminta hikmat dari Tuhan untuk menafsirkan mimpi. Juru minuman raja, juru roti raja, bahkan Raja Firaun sendiri. Mimpinya ditafsir oleh Yusuf karena apa? Kedekatannya Yusuf dengan Tuhan. Dia mau diproses oleh Tuhan. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak berkata kenapa begini, kenapa begitu. Rupanya Tuhan merancangkan Yusuf bukan hanya memakai jubah indah pakaian yang dibuat oleh ayahnya, tapi Tuhan mau Yusuf mengenakan jubah indah buatan Tuhan. Itulah jubah yang maha indah. Kalau Alkitab mencatat, kakak-kakaknya iri karena ayahnya selalu memberikan Yusuf jubah yang indah, warna-warni. Oh, ternyata Tuhan bukan hanya mau mengenakan kepada Yusuf jubah indah buatan ayahnya, buatan Tuhan. Sehingga orang memandang yang tadinya Yusuf ditelanjangi, ada rasa malu, ada rasa tertekan, tertindas. Tetapi sekarang dia dikenal. Bahkan sudah mati pun hari ini orang di seluruh dunia ini mengenal siapa Yusuf. Karena apa? Dia berani melewati proses. Orang muda, jangan takut melewati proses. Jangan komplain kalau lagi di proses Tuhan. Tetap berdoa, tetap mengandalkan Tuhan. Banyak contoh. Contohnya Daud. Mungkin saudara hanya mengenal Daud
jadi raja. Banyak orang hanya mengenal Daud, raja Israel. Saudara, apakah untuk menuju menjadi raja itu semudah yang saudara pikirkan? Kalau kita menyimak kembali, kita kembali ke keluarga Isai. Alkitab hanya mencatat Isai memiliki 7 anak, padahal ada 8. Yang bontot kan Daud. Ketika Tuhan berfirman kepada Nabi Samuel, karena Saul sudah berbuat dosa, dia aku berhentikan jadi raja, aku akan mengangkat raja baru untuk umatku, bangsa Israel. Pergilah engkau ke rumah Isai, karena aku akan memilih salah satu dari anak Isai. Saudara, Isai mau kedatangan Nabi Samuel, mau ada pesta pengurapan, langsung potong lembu, kambing, domba, bikin pesta yang sangat amat meriah. Karena memang tradisinya seperti itu. Ada seorang nabi mau datang mengurapi salah satu anak menjadi raja pula. Tapi satu anaknya gak diundang, bahkan gak dikasih tahu. Ketika Samuel mau urapi anak-anak Isai, Isai panjalkan yang paling bagus dulu, anak nomor 1, Eliab. Perawaannya bagus. Tapi apa kata Tuhan? Kalau saudara nanti di rumah baca 1 Samuel 16, itu ayat 3 dan selanjutnya. Tuhan berfirman kepada Samuel, jangan lihat parasnya. Aku tidak melihat tampang muka paras, tapi Tuhan melihat hati. Aku menolak dia, kata Tuhan. Sehingga Nabi Samuel bilang, bukan ini. Lalu Isai mengeluarkan anaknya nomor 2. Keluarlah Abinadab. Sama, dia seorang prajurit, mungkin sudah perwira pangkatnya, pandai berperang. Perkataan yang sama Tuhan katakan kepada Samuel, aku menolak dia. Lalu keluarlah anak yang nomor 3, Syama. Tuhan berfirman pada Nabi Samuel, bukan, aku menolak dia. Lalu keluar anak yang nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Tuhan bilang, bukan. Sehingga Samuel bingung. Nabi Samuel tanya kepada Isai, apa tuh anakmu cuma 7 ini? Akhirnya Isai ngaku, sebenarnya masih ada 1. Tapi kalau yang ini aja tidak dipilih, apalagi yang ono. Lagi Amon, lagi mengembalakan domba. Dombanya cuma 2 atau 3 ekor, kita mencatat. Padahal zaman itu namanya gembala, itu minimal 100. Karena memang pekerjaan mereka kan di padang belantara menggembalakan domba. Kalau kita lihat Abraham, Ayub, dombanya bahkan ribuan. Ini cuma 2 atau 3. Samuel bilang, panggil dia. Kita tidak akan makan, kan ada pesta, sebelum anak itu datang ke sini. Kau suruh pulang ke rumah. Saudara, bayangkan, pasti pesuruh langsung lari-lari nyari Daud. Wah, ketemu Daud lagi menggembalakan dombanya kan? Saudara bisa bayangkan, kalau di rumah ditunggu tamu, pasti nyuruhnya juga, Daud cepat, ditunggu. Daud pasti lari-lari. Makanya gak heran kalau Alkitab bilang mukanya merah, karena dia kepanasan, ngos-ngosan pulang dari padang. Saudara mau tahu, Daud itu belum masuk rumah, tapi Tuhan sudah berfirman kepada Samuel. Saat Samuel menatap anak yang lagi kemerah-merahan, kepanasan ini, Tuhan bilang, urapi dia jadi raja. Dan seketika itu juga Samuel mengurapi Daud menjadi raja. Bukankah proses menghasilkan buah yang luar biasa? Saudara, jangan
Jangan pikir, oh Daud gak diproses. Siapa bilang? Daud bukan hanya mengembalakan domba, tapi dia itu tiap hari suruh ngirim makanan kepada kakak-kakaknya yang jadi prajuritnya Saul. Padahal ngirimnya di jauh-jauh, karena kalau perang kan di jauh-jauh. Mungkin orang bapaknya nggak berpikir nanti kena bahaya nggak ngirim makanan di medan perang. Coba kalau anak kesayangan, tidak mungkin disuruh menghampiri bahaya. Ini kan suruh. Padahal kakaknya itu tugasnya di tempat-tempat yang berbeda, bukan ngumpul jadi satu. Jadi ketemu Eliab, nanti nyari Syama, nanti nyari lagi Aminadab. Tapi Daud nggak pernah komplain. Daud nggak pernah mengeluh. Aku kan anak paling bontot, kok aku diperlakukan beda ya? Tidak. Daud setia melakukan tugasnya. Bahkan saya sangat senang dengan ayat ketika Daud mengirim makanan kepada kakak-kakaknya. Kakaknya marah. Kamu kesini mau lihat perang ya? Pulang. Aku tahu sifatmu. Padahal Daud ke situ, dia sedang menawarkan diri kepada Raja Saul yang gemetaran takut menghadapi Goliat. Daud, dia bilang kepada Saul apa? Aku mau menghadapi Goliat. Saul bilang, mana mungkin? Kamu kecil, kamu gak punya pakaian perang, gak bisa memakai senjata perang, cuman bawa 5 batu kecil dan pengalian-alian. Itu kalau kita mungkin, kalau di kampung saya dulu ya, itu buat melintang apa yang namanya burung, buat ngusir burung di sawah, atau buat apa ngambil mangga di atas, entah itu mangga tetangga, entah mangga sendiri, yuk kita ambil. Nah, dengan itu, ngalian-lian itu. Daud bilang apa? Dia dengan bangganya bilang, aku biasa mengembalakan kambing domba ayahku. Kalau datang singa, kalau datang beruang, aku akan segera menghajarnya. Kalau beruang atau singa itu mengejar aku akan menangkapnya, menangkap janggutnya, lalu merobek mulutnya, lalu akan aku membunuhnya. Dan itu sering dia lakukan. Kalau ada singa yang membahayakan dombanya, dia kejar, dia robek itu mulutnya. Bayangkan dombanya berarti kan udah di mulut singa. Tanggung jawab yang luar biasa. Coba kalau saudara dikasih kepercayaan cuman 2 atau 3 ekor domba, datang serigala, saudara pasti berkata gini, saya aja mungkin begini, lebih baik dombanya itu mati daripada saya. Ya kan? Karena kan itu domba ayahnya masih punya banyak. Di rumah pesta pasti potong banyak tuh di rumah. Cuman yang dipercayakan kepada Daud cuma 3 ekor itu. Tapi tanggung jawab luar biasa. Dia bertaruh nyawa demi tugas kepercayaan yang orang tuanya kasih. Itu hati Daud yang tulus, ikhlas. Itu yang dilihat Tuhan. Kaum muda yang dikasih Tuhan, Tuhan melihat hati saudara. Ketika saudara melakukan apapun, mau pekerjaan di rumah, membantu orang tua, mau saudara bekerja di kantor, mau saudara sedang melakukan apapun melayani Tuhan, Tuhan lihat hati saudara. Lihat saja Yusuf, Tuhan melihat, sehingga Tuhan hadiahi dengan kedudukan yang luar biasa. Daud, dia pun akhirnya jadi raja. Tuhan yang mengurapi. Sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini apa yang saudara hadapi beda dengan apa yang pernah saudara dengar, janji-janji Tuhan, jangan meragukan firman-Nya, tapi tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia berjanji membuat engkau menjadi kepala, Dia akan terus mengangkat menjadi kepala. Kalau Tuhan berjanji engkau akan punya masa depan indah, penuh harapan, Tuhan pasti akan kasih. Kalau hari ini mungkin saudara berdoa untuk jodoh, belum dapat, ketemu melihat aja enggak. Mana mungkin Tuhan bilang, Tuhan sudah sediakan jodoh yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Gak usah khawatir,
Saudara mulai ragu, kok saya lihat aja belum, pacaran juga belum pernah. Saudara, jangan hidup dengan fakta, tapi percayalah bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menolong dan memberkati saudara, untuk memberikan apa yang menjadi kerinduan, harapan dan doa saudara. Karena proses, masalah, himpitan, tantangan itu Tuhan izinkan agar kita mengandalkan Tuhan. Coba saudara gak punya tantangan, saudara akan lupakan Tuhan. Banyak orang muda sudah punya masalah aja tinggalkan Tuhan, apalagi gak punya masalah, gak butuh Tuhan. Tapi Tuhan izinkan proses masalah. Tuhan mau saudara cari Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Selain itu saudara, Tuhan gak melihat masa lalu saudara. Mungkin ada di antara kaum muda yang menganggap dirinya ini tidak berharga. Mungkin waktu kecil orang tuanya mengecap, oh kamu memang IQ-nya kurang, kamu memang lemot, atau mungkin teman mengatai, atau bahkan benar-benar mungkin saudara anak yang nakal waktu kecil, suka membangkang orang tua mungkin, suka bolos sekolah mungkin, ya, suka nggak ngerjain PR. Lalu saudara berpikir nggak mungkin saya sukses, saya masa lalu saya buruk. Ada banyak contoh saudara dalam Alkitab. Saya kasih contoh saja Yakub. Gak usah dibaca yang meningkat waktu. Kalau saudara nanti baca di rumah Kejadian 25, lalu disambung Kejadian 32. Di sana diceritakan Yakub itu arti namanya apa? Penipu. Dan memang dia penipu. Dia yang ditipu bukan orang lain lagi. Ayahnya sendiri Iskak ditipu, kakaknya sendiri Esau ditipu. Dalam pelarian pun dia tinggal numpang di rumahnya pamannya Laban pun ditipu. Sampai satu kali dia keluar dari rumah Laban karena dia sudah dapat 2 anak Laban, yaitu Lea dan Rahel. Dia pun berbuat curang kepada Laban sehingga Laban mengejar. Di belakang dikejar Laban, dia ingin ketemu kakaknya Esau karena udah lama kan dia nggak ketemu orang tua dan anaknya, dia mau pulang ke kampung halamannya. Tapi dia takut karena dia merasa dia yang sudah bersalah, entar jangan-jangan saya dibunuh oleh kakak saya Esau. Karena dia takut, dia berdoa. Biasanya orang kalau takut, kejepit, kepepet, doanya sungguh-sungguh. Di tepi sungai Yakub itu Yakub berdoa sampai bergulat dengan Allah, malaikat Tuhan, sampai-sampai kakinya itu pincang. Jadi Yakub sejak dari sungai Yakub itu kakinya pincang. Tapi walau kaki jasmaninya pincang, saudara, Yakub namanya diubah menjadi Israel. Yang arti nama Yakub tadi apa? Penipu, pencuri. Tapi diubah menjadi Israel, yaitu pangeran Tuhan yang benar. Dan dia nanti melahirkan 12 keturunan bangsa Israel, 12 suku itu. Tuhan bisa ubah kalau kita mau menemui hadirat Tuhan. Jadilah orang muda yang suka berdoa, karena doa itu sanggup merubah segalanya. Yang tidak baik jadi baik, yang gagal jadi sukses. Israel, nama Yakub diubah jadi Israel. Dan tempat itu akhirnya diberi nama apa? Peniel. Tempat Yakub bergulat dengan Tuhan itu, tempat itu didirikan batu, diberi nama Peniel. Artinya apa? Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bergulat dengan Allah, tapi tidak mati dan diberkati. Akhirnya apa yang dia takutkan? Takut dibunuh oleh kakaknya Esau yang sudah dia tipu, takut gak diterima oleh ayahnya yang sudah dia tipu. Tapi dari jauh Esau berlari, merangkul dan memeluk, menangis terseduh-seduh. Bahkan domba, kambing yang dibawa untuk dipersembahkan kepada Esau, Esau bilang, gak perlu adikku, aku sudah punya banyak. Itu bagian, itu milikmu. Luar biasa bukan? Tuhan sanggup merubah. Di mana Yakub diubahkan? Di tepi sungai Yakub saat dia berdoa.
Itu sebab jangan lupa berdoa, saudara. Sebagai orang muda, utamakan Tuhan. Mau cari jodoh, berdoa. Cari sekolah, berdoa. Cari kerja, berdoa. Sudah dapat pun berdoa. Berdoa itu kan tidak selalu harus 1 jam bergumul. Saat saudara minta berdoa, tapi saudara harus punya waktu khusus untuk berdoa, bergumul dengan Tuhan. Tapi seharusnya sebagai orang muda, setiap waktu, setiap saat kita punya hadirat Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Kalau tiap hari, tiap waktu, tiap saat kita berhubungan dengan Tuhan, pasti kita akan diubahkan dari detik ke detik, menit ke menit. Karena gak ada orang yang bisa mengubah nasib, sifat, karakter seorang, hanya Tuhan. Dan doa itu mampu mengubah apa yang lama, mungkin sifat lama, kegagalan atau sebagainya, kenakalan masa lalu, Tuhan ganti dengan berkat. Contoh lain, Saulus. Semua pasti sudah dengar siapa Saulus. Saulus itu memang orang yang memiliki pengaruh di dunia sekuler sebelumnya. Dia kan dosennya Gamaliel, berarti dia orang yang berpendidikan, ilmunya tinggi. Sehingga arti nama Saul itu orang yang mempesona, orang yang berkarisma. Tapi sejak dia bertemu Tuhan, ketika dia mau membunuh anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, Yesus dalam terang, dalam cahaya dia bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saat dia berjumpa dengan Tuhan, lalu dia buta, dia pergi ke rumah Ananias, lalu dia ditumbangin tangan, hari yang ketiga dia melek, dan sejak saat itu dia melayani Tuhan, tidak lagi membunuh umat Tuhan, sebaliknya dia begitu mengasihi Tuhan, memberitakan firman, sampai keluar masuk penjara. Sekarang namanya berubah jadi Paulus. Dia tidak lagi sombong, membanggakan, semua dianggap sampah, ya. Popularitas dunia yang dulu dia punya dianggap sampah. Sekarang nama Paulus itu adalah kecil. Jadi saudara, Tuhan sanggup, walaupun kecil di hadapan dunia, mungkin dia dianggap tidak punya karisma lagi karena dia mengiring Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, dia seorang yang luar biasa penginjilannya. Dia menginjil seluruh Asia mengenal Tuhan oleh karena pemberitaan yang disampaikan oleh Paulus. Siapa contoh lagi? Abraham. Pasti kita kenal Abraham. Siapa Abraham? Ya, Abraham. Namanya tadinya Abraham. Tapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, diganti dengan Abraham. Apa arti Abraham? Bapa banyak orang. Tapi disinilah Abraham diproses. Namanya udah diganti, Bapa banyak orang. Tapi kenyataannya Abraham tak punya anak selama 25 tahun. Sejak dia dipanggil Tuhan untuk meninggalkan kota kelahirannya, 25 tahun. Itu tadi yang saya katakan. Iman itu beda dengan kenyataan. Tapi Abraham tetap beriman. Sehingga walaupun usianya sudah 100 tahun, akhirnya dia punya anak. 25 tahun itu bukan proses yang singkat untuk memperoleh keturunan. Tapi Tuhan bilang kan, keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit. Coba Abraham, kamu keluar, hitung itu bintang. Abraham mungkin dalam hati juga berkata, satu aja belum punya. Tapi itu tadi, Abraham tetap percaya. Akhirnya Tuhan kasih. Jadi kalau saudara mengalami proses hari ini, tetaplah mempercayai janji Tuhan. Tuhan bilang suruh keluar. Keluar itu artinya orang kalau di dalam terus kan gak tahu apa yang terjadi di luar. Kita perlu belajar, mencari ilmu itu penting. Mencari berita. Misalnya cari kerja, ya keluar. Tanya, ada lowongan kerjaan di mana? Ya kalau di rumah aja. Saudara, walaupun di rumah, kalau zaman sekarang kan bisa cari informasi. Ya artinya tidak diam aja, melakukan sesuatu. Dan Tuhan berkati Abraham. Dia benar sesuai namanya, menjadi bapa banyak orang. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya. Kita anak-anak Abraham. Siapa yang percaya kepada Yesus, dikatakan dia adalah anak Abraham di dalam surat Galati. Nah, saudara,
Malam ini firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita mau tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, memiliki iman walaupun kenyataan fakta seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita dengar, janji-janji Tuhan. Tapi percayalah, saat kita diproses Tuhan, kita akan memiliki progres. Tapi orang yang gak mau diproses, dia protes, dia tidak akan menjadi orang yang diberkati. Tapi saat kita mau diproses Tuhan, pada akhirnya kita akan melihat seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Abraham, seperti juga Yakub. Walaupun mereka harus mengalami banyak peristiwa dalam perjalanan hidupnya, pada akhirnya Tuhan meninggikan mereka, memuliakan mereka, memberkati mereka. Dan saya pun percaya kaum muda remaja El Shaddai sudah juga adalah kaum muda yang diberkati Tuhan. Saat kita mau, ketika diproses, tetap mengandalkan Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan, tetap melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Jadikan kami orang muda yang melangkah dengan iman. Seringkali iman kami dilemahkan oleh kenyataan, fakta yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi, situasi yang kami hadapi. Tapi biarlah malam ini firman-Mu mengingatkan kami untuk kami melangkah, berjalan dengan iman, melangkah pasti bersama Tuhan. Pasti kami akan beroleh kekuatan, kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.